Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvina Anjaro Aini dengan nomor induk mahasiswa 201200394 kelas PAIL. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema faktor-faktor pendidikan. Menurut KBBI, faktor adalah hal, keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan, mempengaruhi terjadinya sesuatu. Sedangkan pendidikan menurut KBBI adalah berasal dari kata didik yang berawalan P dan diakhiri an, yang berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang meliputi proses, cara, dan perubahan mendidik. Perbuatan mendidik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agamaan dan pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keperluan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Faktor-faktor pendidikan ini terjadi pada lingkup pendidikan formal maupun non-formal. Contoh pendidikan non-formal yaitu seperti di masyarakat, keluarga, sedangkan yang formal yaitu pada lingkungan sekolah. Pemerintahan dapat mengevaluasi faktor-faktor pendidikan pada ketika proses belajar mengajar telah diselenggarakan. Namun, seorang pendidik ataupun guru dapat melakukan evaluasi terhadap faktor pendidikan ataupun ajaran yang telah diterapkan dalam pendidikan ketika belajar mengajar itu berlangsung ataupun sesudah melakukan setelah menyelenggarakan pendidikan tersebut. Ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Di depan kita menjadi contoh, di tengah membangun prakasa dan kerjasama, di belakang memberi daya semangat dan dorongan. Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan karakter di sekolah jauh sebelum kurikulum 2013, bahkan jauh sebelum Ibu Pertiwi meraih kemerdekaannya. Kutipan Bapak Pendidikan Nasional tersebut adalah salah satu mata pelajaran pembentuk karakter di perguruan taman siswa sekolah kaum jelata yang didirikannya pada tanggal 3 Juli 1922. Sebagai tokoh penggerak kemerdekaan, beliau sadar betul bahwa saat itu calon negara Indonesia memerlukan sebuah sistem pendidikan yang bisa memerdekakan. Pendidikan harus menjadi gerbang membangun kesadaran anak bangsa tentang keadilan dan kemakmuran yang bebas dari penjajahan. Dalam buku Ki Hajar dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern, Abdurrahman Surjomiharjo juga menyebutkan karakter lain yang ditanamkan Ki Hajar saat itu. Di antaranya yaitu kepercayaan pada kekuatan diri,
cinta, kebenaran dan kemerdekaan, solidaritas, kesadaran akan kesamaan derajat, serta kepemimpinan. Beliau sadar bahwa pendidikan karakter merupakan faktor penting dalam sebuah perubahan. Setumpuk ilmu tak akan membawa faedah tanpa nilai-nilai rohani yang baik. Oleh karena itu, faktor penting pembawa perubahan adalah faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor keluarga, faktor alat, faktor metode. Mengapa faktor-faktor tersebut penting untuk dibahas dan perlu untuk diperhatikan? Sebab tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan sangatlah bergantung pada faktor-faktor tersebut. Yang pertama yaitu faktor tujuan. Setiap seseorang yang ingin melakukan kegiatan pastinya memiliki tujuan. Begitupun dengan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yang kedua, faktor pendidik. Pendidik terbagi menjadi dua. Ditinjau dari segi kodrat, pendidik adalah orang tua. Sedangkan ditinjau dari jabatan, pendidik adalah guru. Orang tua adalah pemegang utama tanggung jawab pendidikan seorang anak. Sedangkan guru adalah orang tua ketika anak didik berada pada sekolah. Guru bertanggung jawab penuh sebab telah menerima kepercayaan dari orang tua, mampu memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak didik. Yang ketiga, faktor peserta didik. Peserta didik adalah media penerima didikan dari seorang pendidik. Oleh karena itu, ia sangat bergantung pada pendidik. Yang keempat, yaitu faktor alat dan metode pendidikan. Penggunaan alat pendidikan yang tepat sangatlah menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Alat-alat tersebut dapat berupa hukuman, ganjaran, perintah, larangan, pujian, serta kebiasaan. Sedangkan penggunaan metode penyampaian pun juga harus tepat agar materi yang disampaikan tepat pada sasaran. Yang kelima yaitu faktor lingkungan. Lingkungan adalah faktor terbesar yang mempengaruhi anak didik. Lingkungan adalah kondisi dan alam dunia yang dapat mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan itu terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi pemuda yang disebut dengan Tripusat Pendidikan. Sedangkan yang terakhir, faktor materi. Materi adalah poin penting dalam pendidikan. Apabila materi tersebut memiliki kualitas ataupun bobot yang baik, maka akan mencetak generasi penerus yang baik pula. Pendidikan di Indonesia saat ini dilihat dari segi kualitas sangatlah rendah, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktor-faktor dari pendidikan tersebut sangatlah mempengaruhi, mulai dari guru mengajar tidak pada bidangnya, tidak terciptanya pemerataan pendidikan di Indonesia, hingga pengaruh perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di zaman saat ini mempunyai pengaruh kuat terhadap kehidupan, tak terkecuali terhadap pendidikan. Terkadang kita sangat meremehkan pendidikan dan merasa tidak perlu lagi pendidikan formal. Hal tersebut disebabkan oleh canggihnya teknologi dengan keefisiensi dan mudah dilakukan oleh siapapun itu dimanapun ia berada. Beberapa faktor
yang menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia sangat memprihatinkan, yaitu rendahnya sarana fisik. Contohnya, gedung-gedung yang tidak layak untuk digunakan masih tetap digunakan untuk belajar mengajar. Rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, kurangnya pemerataan pendidikan, rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, mahalnya biaya pendidikan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor pendidikan, yaitu pemerintah dapat diharapkan bisa membuat kebijakan tentang 1 KK 1 beasiswa sampai jenjang perguruan tinggi. 2. Pemerintah membangun sekolah-sekolah di beberapa pelosok terpencil. 3. Pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pada guru. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.